Buat kamu yang tertarik untuk studi lanjut di jenjang master di beberapa negara di Eropa secara gratis, ini dia beasiswa yang cocok banget buat kamu. Halo teman-teman, perkenalkan aku Fatima Soraya dan aku merupakan awardee Erasmus Mundus Joint Master untuk program IMES, Interdisciplinary of Materials for Energy Storage and Conversion. Aku di sini hadir untuk menemani proses teman-teman dalam memperjuangkan beasiswa dan juga self-improvement. Well teman-teman, di kesempatan kali ini seperti outfit aku hari ini di mana sudah ada bendera Uni Eropa di baju aku. Di sini aku akan ngebahas seputar Erasmus Mundus Joint Master atau EMJM. Karena di video sebelumnya sudah ada yang tanya ke aku tentang program yang sedang aku ambil saat ini yaitu IMES. Cuman rasanya akan lebih baik untuk menjelaskan EMJM itu secara umum terlebih dahulu. Baru kemudian di next video aku akan ngebahas tentang IMES itu secara lebih mendalam. Untuk perkenalan Erasmus Mundus Joint Master kali ini, aku akan mengelompokkannya ke dalam 5 bagian. Yang pertama, apa itu Erasmus Mundus Joint Master, kemudian bagaimana sistem seleksi dan juga kompetisi dari EMJM itu sendiri, selanjutnya bagaimana sistem funding dan beasiswanya, dan bagaimana sistem belajar dan juga mobility-nya, dan yang terakhir aku akan menyebutkan beberapa good to know points seputar Erasmus Mundus Joint Master. So, tonton videonya sampai akhir untuk dapat keseluruhan insight-nya. Oke, langsung aja. Yang pertama, apa sih Erasmus Mundus Joint Master itu? Jadi teman-teman, Erasmus Mundus Joint Master atau EMJM merupakan beasiswa internasional untuk menempuh jenjang studi S2 di beberapa negara di Eropa secara gratis. Ya, jadi memang fokusnya hanya untuk jenjang S2 aja. Kalau di beberapa beasiswa ada yang menyediakan untuk S1, S2, dan S3. Untuk EMJM itu sendiri, dia hanya menyediakan untuk program master aja. Nah, Erasmus Mundus Joint Master ini sama halnya seperti universitas. Kalau dalam universitas kita punya beberapa jurusan, Erasmus Mundus Joint Master ini juga memiliki beberapa program. Dan untuk program itu ada banyak banget dan mereka itu mempelajari topik-topik yang cukup spesifik. Seperti aku, yaitu Interdisciplinary of Materials for Energy Storage and Conversion yang mempelajari tentang material untuk energy storage and conversion seperti baterai dan kapasitor. Kemudian juga ada teman aku yang belajar tentang children literature, kemudian juga ada lagi yang belajar tentang kimia komputasi, atau ada juga yang fokusnya ke spektroskopi, dan bahkan ada yang benar-benar fokus spesifik mempelajari tentang pemadam kebakaran. Nah, buat teman-teman yang kepo nih ada topik apa aja di program-programnya EMJM ini, untuk link katalognya sudah aku cantumkan di description box. Teman-teman bisa akses di situ, barangkali ada topik yang sesuai dengan backgroundnya teman-teman. Nah, untuk setiap program ini teman-teman biasanya memiliki sistem mobilitas yang berbeda. Ada yang berpindah negara dan universitas setiap semester. Ada juga yang berpindah universitas aja tapi di negara yang sama untuk setiap semesternya. Dan bahkan nih ada yang dalam satu semester dia menempuh studi di 2 negara. Jadi setengah bagian awal di semester tersebut dia belajar di negara A, di universitas A. Kemudian setengah akhir dari semester tersebut menempuh studi di negara B, di universitas B. Jadi ini semua kembali ke jenis program yang kita pilih. Untuk itu silakan teman-teman explore katalognya, dan untuk setiap katalognya itu nanti teman-teman akan diarahkan ke website dari setiap program tersebut, dan teman-teman di situ bisa mengkaji nih kira-kira plus minusnya apa, sistem pembelajarannya seperti apa, kurikulumnya apa aja, dan kriteria untuk aplikannya apa aja. Selanjutnya sistem seleksi dan kompetisi. Jadi teman-teman, Erasmus Mundus Joint Master ini dia sangat mengutamakan diversity and inclusivity. Dia sangat terbuka untuk aplikannya dari berbagai jenis background, dan dia juga sangat open untuk teman-teman disabilitas. Selain itu, berkaitan dengan diversity, dia sangat open untuk multikulturalisme. Jadi biasanya EMJM ini memiliki kuota untuk wilayah tertentu. Jadi di setiap wilayah biasanya kan ada yang terbagi seperti Southeast Asian atau bahkan per negara ya, seperti India, Pakistan, kemudian daerah Amerika Latin, dan berbagai negara lainnya. Itu biasanya mereka memberi kuota tertentu. Berdasarkan pengalaman aku itu biasanya tidak lebih dari 3 orang dari negara yang sama. Jadi teman-teman di sini bukan berkompetisi dengan aplikan dari seluruh dunia,
tapi teman-teman berkompetisi dengan applicant dari negara yang sama atau dari region yang sama. Misalnya nih, kalau dari Indonesia ada 5 pendaftar dengan nilai yang sangat bagus dan juga kualifikasi yang cukup memenuhi, tapi ternyata ada dari negara lain dengan nilai yang lebih rendah. Nah, otomatis dari negara tersebut akan lebih terpilih dibandingkan dengan 2 lainnya yang dari negara Indonesia, karena mereka membatasi dari satu negara itu cukup 3 mahasiswa aja yang akan diterima. Hal ini sangat baik untuk mensupport multikulturalisme dalam program yang teman-teman tempuh, karena nanti ketika sudah bergabung dengan awardee lainnya dalam satu kelas, itu benar-benar kelasnya itu diverse dan tidak terkonsentrasi pada awardee dari area tertentu, dari negara tertentu aja, tapi benar-benar terbagi secara merata dari berbagai negara dan wilayah di dunia. Selanjutnya dan yang cukup penting dan menjadi concern adalah sistem funding atau beasiswanya. Nah, untuk sistem funding atau beasiswa ini, aku akan membaginya ke dalam fully funded, partial funded, dan juga self-funded. Yang pertama, untuk fully funded. Yang fully funded ini berarti dia dibiayai sepenuhnya oleh Uni Eropa. Dan di sini biaya yang diperoleh adalah sebanyak 1.400 euro per bulan. Dan ini sudah berubah ya teman-teman dari regulasi terakhir di tahun 2022, di mana sebelumnya untuk jumlah dana yang diperoleh adalah 1.000 euro per bulan, tapi ada dana tambahannya yaitu 6.000 euro untuk mobility, kemudian ada tambahan 1.000 euro lagi untuk installation cost atau biaya pemasangan, istilahnya mungkin untuk pertama kali settle gitu ya teman-teman di daerah tersebut. Nah, untuk skema saat ini yaitu 1.400 euro per bulan, itu teman-teman nggak dapat dana tambahan sama sekali lagi. Jadi pure 1.400 euro ini teman-teman yang akan membaginya untuk bagaimana mobilitasnya teman-teman, bagaimana untuk apply visa. Tapi untuk healthy insurance teman-teman juga sudah tidak perlu untuk mengeluarkan biaya lagi karena akan disediakan dari koordinatornya. Tapi ini juga tidak berlaku untuk semua program. Untuk beberapa program ada yang health insurance-nya kita tanggung sendiri karena di negara tersebut health insurance-nya cukup mahal. Contohnya di UK. Ada salah satu teman aku yang studi di UK dan health insurance-nya cukup mahal sehingga Uni Eropa tidak bisa mengcovernya, jadi di-cover oleh awardee itu sendiri. Tapi untuk beberapa program, untuk health insurance sudah disediakan oleh koordinator, jadi yang perlu kita siapkan adalah visa dan juga transport. Seperti itu. Selain itu juga nanti 1.400 euro ini sudah bebas dari tuition fee. Kita tidak perlu membayar tuition fee atau apapun yang berkaitan dengan universitas. Tapi untuk accommodation itu juga include ke dalam 1.400 euro ini. Jadi bagaimana teman-teman baiknya dalam mengelola keuangan tersebut setiap bulannya supaya cukup untuk mobility-nya teman-teman dan juga accommodation serta living cost-nya teman-teman. Selanjutnya skema yang kedua adalah partial funded. Nah ini sepertinya tidak semua program menyediakan ya teman-teman. Ada beberapa program saja yang menyediakan, utamanya yang memiliki partner dari luar universitas atau bahkan dari beberapa universitas juga menyediakan funding untuk beberapa mahasiswanya. Dan biasanya untuk partial funded ini namanya partial ya teman-teman, memang lebih rendah daripada yang fully funded. Untuk program aku sendiri, untuk partial funded ini kita sebut sebagai industrial scholarship, di mana beasiswa ini dibiayai oleh company atau institusi yang menjadi partner dari program kita dan jumlah yang didapatkan adalah sekitar 500 euro per bulan. Tapi di sisi lain mahasiswa juga bisa mengajukan mobility grants, yaitu pendanaan untuk mobility dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, untuk partial funded ini juga sudah tidak perlu membayar tuition fee, tapi accommodation dan juga living cost itu include ke dalam biaya bulanannya tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada skema self-funded. Ini berarti pure kita ngebayar semua total biaya yang dibutuhkan. Karena Erasmus Mundus Joint Master ini mostly programnya unik-unik ya teman-teman, karena dia benar-benar fokus ke bidang ilmu tertentu dan juga studi di beberapa negara tertentu. Jadi ada beberapa orang yang willing to pay by themselves. Jadi mereka mau ngebayar penuh biaya studi selama master tersebut. Dan ini biasanya sudah dicantumkan di guidebook berapa jumlah biaya total yang harus dibayarkan untuk skema self-funded ini. Tambahan lagi untuk accommodationnya teman-teman, ada beberapa universitas yang menyediakan accommodation untuk
studinya berupa student dorm. Tapi ada juga beberapa universitas yang tidak menyediakan student dorm untuk mahasiswanya. Biasanya untuk beberapa negara student dorm itu jatuhnya lebih murah, tapi ada juga negara yang student dormnya lebih mahal. Dan biasanya untuk universitas yang menyediakan student dorm ini, teman-teman tinggal mengisi formulir dan akan dibantu oleh administratornya untuk didaftarkan di dorm tersebut. Dan di hari kedatangan nanti teman-teman tinggal check in dan mostly urusannya beres, nggak begitu rumit. Dan untuk case universitas yang tidak menyediakan student dorm untuk mahasiswanya, biasanya administratornya itu akan tetap membantu memberikan beberapa referensi untuk student accommodation di kota tersebut. Biasanya berupa informasi seputar flat atau sharing house yang bisa teman-teman akses untuk akomodasinya. Selanjutnya, sistem studi dan mobilitas. Nah teman-teman, selama belajar di program Erasmus Mundus Joint Master ini, dari semester 1 dan semester 3 biasanya teman-teman akan menempuh studi formal di kelas. Dan biasanya baru semester 4 teman-teman akan fokus untuk melaksanakan tesis selama 1 semester dan diakhiri dengan defense biasanya di bulan September. Nah untuk semester 1 sampai dengan 3 ini kurikulumnya terintegrasi teman-teman. Jadi tidak terpisah masing-masing setiap univ, tapi dari univ 1, univ 2, univ 3 biasanya kurikulumnya sudah ditentukan. Dan kita nggak bisa nih milih mata kuliah sesuai dengan kemauan kita. Biasanya sudah ditentukan untuk semester pertama di Universitas A akan mempelajari materi A, B, C sampai dengan D. Kemudian selanjutnya untuk semester kedua di Universitas B akan mempelajari apa saja. Mungkin A sampai dengan F, dan kemudian di semester yang terakhir, yang ketiga, akan menempuh studi di Univ C dengan kurikulum C dengan mempelajari materi X sampai dengan Z dan seperti itu. Jadi semuanya biasanya sudah diatur oleh pedagogical team-nya dari Erasmus Mundus itu sendiri untuk setiap semesternya itu apa saja yang dipelajari. Ada beberapa program yang full semua mata kuliahnya itu dipelajari bersama dengan teman-teman dari program Erasmus Mundus tersebut. Jadi nggak ada mata kuliah yang kita gabung ke kelas reguler. Tapi ada juga beberapa program yang mana dalam mata kuliah tertentu, mahasiswa dari program Erasmus Mundus ini akan bergabung dalam kelas reguler yang biasanya dalam skala kelas yang lebih besar. Sedangkan kalau misalnya kita belajar dengan teman-teman dari program yang sama itu sendiri, biasanya kelasnya itu skalanya relatif kecil, yaitu sekitar 30 orang aja gitu. Nah, selain itu, ada beberapa skema di mana dalam semester tertentu teman-teman akan didistribusikan ke dalam beberapa universitas. Misalnya nih, dalam satu program jumlah total mahasiswanya ada 30. Nah, biasanya mereka itu didistribusikan ke dalam beberapa universitas berdasarkan dengan peminatannya. Jadi di beberapa universitas ini biasanya mereka tetap punya nih namanya matkul wajib yang akan dipelajari di ketiga universitas tersebut. Tapi biasanya juga ada mata kuliah spesifik yang menjadi fokus dari setiap univnya tersebut dan biasanya kita akan diarahkan untuk memilih sesuai dengan fokus studi yang ingin kita dalami. Nah, untuk pendistribusian semacam ini itu tergantung dengan programnya. Ada yang dari awal perkuliahan dari semester pertama itu sudah didistribusikan ke beberapa univ yang berbeda. Tapi ada juga yang didistribusikan di semester ketiga seperti program aku. Untuk semester pertama dan kedua kita full tim terus nih. Semua berkumpul di univ yang sama. Kemudian baru di semester 3 kita didistribusikan ke 3 univ di 3 negara yang berbeda dengan konsentrasi materi yang dipelajari berbeda juga. Selain itu, ada juga beberapa program yang mensupport teman-teman untuk melakukan summer internship. Di mana summer internship ini cukup penting ketika teman-teman mau melanjutkan untuk studi S3 nantinya atau bahkan ketika teman-teman wawancara kerja, mau apply kerja itu juga sangat penting ketika teman-teman punya portofolio melakukan internship. Nah, biasanya untuk program yang mendukung mahasiswanya untuk apply summer internship, mereka akan membantu mahasiswanya untuk terakses dengan company atau institusi yang menjadi partner mereka sehingga kemungkinan untuk diterima summer internship di tempat tersebut akan lebih besar. Karena memang untuk apply summer internship secara random, apalagi di Europe, dengan jangka waktu yang cuma 3 bulan, itu biasanya kemungkinan untuk diterimanya relatif kecil ya, karena biasanya mereka maunya itu nerima internship sekitar 6 bulan atau lebih. Nah, dengan adanya support dari program ini, itu benar-benar nge-boost portofolio kita banget untuk jenjang karir atau jenjang studi setelah lulus nantinya.
Satu lagi yang menarik dalam hal studi, yaitu ketika kita berpindah dari satu univ ke univ lainnya, belajar di beberapa univ, di setiap universitas tersebut kita secara resmi akan terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Jadi kita akan memperoleh student card dari universitas tersebut. Selain itu juga kita akan mendapatkan akses ke portal universitas tersebut. Kita akan mendapatkan email account kita dari universitas tersebut. Dan juga kita akan memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas di universitas tersebut seperti perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi misalnya nih kalau teman-teman belajar di 3 universitas yang berbeda selama semester 1, 2, dan juga 3, teman-teman akan mempunyai 3 student card dan juga mempunyai 3 email account. Yang pastinya teman-teman tahu banget ya benefitnya dari email account ini. Salah satunya adalah untuk mengakses jurnal-jurnal yang menjadi langganan dari universitas tersebut. Last but not least, aku akan menyebutkan beberapa good to know points seputar Erasmus Mundus Joint Masters. Yang pertama, untuk beberapa case teman-teman tidak diwajibkan untuk melampirkan nilai IELTS. Tapi ada tapinya. Teman-teman harus melampirkan statement resmi dari universitas sebelumnya, dari universitas di mana teman-teman menempuh S1, bahwa pembelajaran teman-teman selama S1 itu ditempuh dengan kurikulum yang berbahasa Inggris. Jadi walaupun teman-teman tidak melampirkan IELTS, tapi teman-teman harus berasal dari universitas yang dalam pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari atau pembelajaran selama kuliah tersebut. Yang kedua, bisa mendaftar program Erasmus Mundus Joint Master meskipun belum memiliki ijazah resmi. Jadi banyak banget teman-teman aku yang begitu fresh graduate, mereka langsung melanjutkan master studinya di Erasmus Mundus ini. Bahkan mereka belum mengikuti graduation ceremonial dari universitas di mana mereka menempuh studi S1-nya tersebut. Nah, misalnya nih teman-teman saat ini masih studi S1, tapi sudah akhir-akhir nih, sudah menyelesaikan semua kewajibannya. Misalnya untuk teman-teman yang lagi skripsian, sudah tinggal sidang aja nih, bahkan misalnya teman-teman belum sidang, teman-teman bisa daftar nih. Apa aja persyaratannya? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman sebenarnya sudah lulus, tapi belum dapat ijazah, bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Ataupun misalnya teman-teman masih belum punya SKL, teman-teman bisa mengajukan ke universitasnya untuk membuatkan statement bahwa oke, mahasiswa ini belum lulus, tapi dia akan lulus dalam tenggat waktu A. Seperti itu. Misalnya, oke, dia memang masih mahasiswa kami, tapi dalam bulan Juni ini dia akan lulus secara resmi. Itu juga boleh banget. Jadi memang Erasmus Mundus ini cukup mudah diakses karena bahkan tanpa ijazah resmi pun teman-teman sebenarnya sudah bisa mendaftar Erasmus Mundus ini. Poin berikutnya, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya teman-teman, bahwa program-program di Erasmus Mundus Joint Master biasanya selain terhubung dengan universitas-universitas di mana kita akan belajar, dia juga menjadi partner dari beberapa institusi atau bahkan company. Dan ini sangat menguntungkan kita ya teman-teman sebagai mahasiswa, karena istilahnya akses menuju networking lebih luas itu terbuka lebih lebar buat kita. Poin berikutnya, kita juga akan difasilitasi untuk mempelajari bahasa lokal di negara tersebut. Jadi meskipun perkuliahan kita itu dilakukan dalam bahasa Inggris di kelas, tapi biasanya dari universitas tersebut juga akan menyediakan kelas-kelas bahasa untuk mempelajari bahasa di negara tersebut. Biasanya untuk yang skill basic aja ya teman-teman. Seenggaknya kita bisa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat lokal, utamanya ketika kita lagi melakukan transaksi. Poin berikutnya, biasanya untuk setiap program itu memiliki kualifikasi atau requirement-nya sendiri. Jadi teman-teman silahkan akses di websitenya, kira-kira eligibility-nya apa aja. Dan biasanya mereka juga menyebutkan tuh negara-negara yang eligible itu apa aja. Tapi biasanya memang Indonesia termasuk yang eligible karena banyak banget juga awardee Erasmus Mundus yang berasal dari Indonesia. Untuk negaranya mereka biasanya membagi ke dalam Eropa, kemudian associated countries, dan juga non-associated countries. Nah, Indonesia termasuk ke dalam non-associated countries. Poin selanjutnya dan yang terakhir yaitu beberapa program dari Erasmus Mundus Joint Master ini biasanya mampu menawarkan kesempatan PhD kepada mahasiswanya. Jadi ketika kita sudah lulus, biasanya mereka akan memberitahukan nih ketika ada opportunity untuk
lanjut PhD di univ tertentu, di negara tertentu dengan beasiswa. Tapi tetap dalam proses rekrutmennya akan ada seleksi dan juga interview dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya kita akan memperoleh kemudahan berupa akses informasi terkait dengan beasiswa atau opportunity tersebut. Nah teman-teman, itu dia beberapa informasi seputar Erasmus Mundus Joint Master. Semoga buat kalian yang tertarik untuk belajar di Eropa bisa diterima di Erasmus Mundus Joint Master ini untuk studi masternya teman-teman secara gratis. Dan untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar Erasmus Mundus Joint Master, bisa banget untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab di video berikutnya. Dan untuk teman-teman, silahkan juga get in touch with me di akun Instagram aku @fatimahsri_, FATHIMAHSRI_. Dan di situ teman-teman boleh banget direct message ke aku untuk tanya-tanya seputar beasiswa. Insya Allah di sana kita bisa diskusi. Dan kalau misalnya teman-teman sudah tertarik dengan beasiswa Erasmus Mundus Joint Master, terus kepo nih kira-kira ada nggak ya topik yang cocok sama aku, silahkan langsung akses link katalog yang sudah aku cantumkan di description box supaya bisa menemukan beasiswa atau program dari Erasmus Mundus yang cocok sama teman-teman. Nah kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, share, and subscribe karena di video berikutnya aku kembali akan membagikan tips-tips lainnya seputar beasiswa. Bye-bye and see you on the next video.